Coming up next, Semi Varian, Rina Hafizah Utami, and Ida Bagus Cahya Degana. Selamat sore, Mbak Rina, Mas Semi. Ya, Kita halo. masih menunggu dulu ya. Oke. Halo, selamat sore. Ya, ini udah lengkap semuanya kan? Udah ya. Mas Mario, selaku moderator untuk hari ini, saya serahkan sesinya. Boleh silakan dilanjutkan. Langsung dimulai ya. Selamat sore teman-teman yang lagi nonton nih web developer hari ini. Kita sampai di sesi bersama saya nih. Kalau yang belum tahu saya Mario Agustian Nasud, saya CMO dari Finansialku.com. Nah, sebelum kita ngobrol bareng sama narasumber pada sore ini, Web Developer Talk itu apa sih sebenarnya? Web Developer Talk itu adalah sebuah rangkaian acara dari Indonesia Web Award atau IWA dengan menghadirkan web developer expert di Indonesia sebagai para peserta. Nah, Web Developer Talk ini pun akan digabung menjadi satu acara bersama dengan Indonesia Website Award yang sudah berjalan dari tadi. Nah, melakukan ini juga Exabex juga mengajak para peserta untuk mulai nominal 20.000 membantu sahabat yang saat ini sedang tertimpa musibah COVID-19. Bantuan ini akan ditransfer ke kitabisa.com. Saya akan memandu dan memoderatori ini. Nah, sebelum itu saya untuk para peserta mungkin ada yang dari developer, ada juga dari startup, terus juga dari profesional, sampai nanti terakhir ada sesi pengumuman pemenang website terbaik dan terfavorit IWA 2019. Peserta webinar yang stay terus bakal ada hadiah eksklusif Exabytes. Nah, bagi yang mau bertanya, teman-teman bisa melalui Slido di go.exabytes.com, go.no-tag. Nah, nanti teman-teman bisa berinteraksi dengan narasumber ini. Kita ngobrol bareng di sini. Nah, nanti sampai 10, kita ngobrol dengan, aku say hi dulu ya, Pak Semi Varian, instruktur dari Activate Indonesia. Halo, Semi Varian. Oke, lalu selanjutnya ada Ida Bagus Cahya. Selamat sore Pak Semi. Ulangi lagi, ada Bapak Ida Bagana, Lead Front Engineer at Clue Smart City. Selamat sore Pak. Sore. Ya, selanjutnya narasumber yang paling cantik nih karena satu-satunya narasumber wanita, yaitu adalah Ibu Rina Hafizah Utami, IT Developer Microsoft Indonesia. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Nah, karena kita di Indonesia nih, pertanyaan pertama kita langsung masuk, karena kita di Indonesia, kita bahas pasti dulu. Dan Ibu sekalian, boleh dari Kabar saya baik. Kabarnya nih selama new normal pandemi, gimana Ibu pribadi maupun bisnisnya? Silakan Bu. Halo, Rina Utami. Halo, apakah bisa mendengar? Halo?
Bisa didengar. Halo, Ya. Oke. putus, Halo, putus. Bentar. Halo, dengar Bu. Bisa. Halo, iya. Silakan. Iya, bisa. Iya. Halo. Iya. Ya, silakan Bu. Apa? Oke, iya. Halo semua. Apa ya? Saya Siapa dari Ibu? Utami. Boleh Bu, dari Bu Ritami, silakan. Oke. Kabarnya baik. Semoga semua dalam kondisi pandemik seperti sekarang selalu sehat dan bisa terus produktif dan berkarya untuk keluarga, bisnis, dan negara seperti itu. Oke, kalau ya Pak Semi Ferian, apa kabar? Oke, sama juga. Halo, perkenalkan nama saya Semi. Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga teman-teman semua juga tetap sehat walaupun dalam kondisi pandemi yang sekarang masih berada di sekitar kita. Nah, dengan adanya pandemi ini sebenarnya dari Activate sendiri, ya halo? Mungkin aku lanjutin dulu ya. Dengan di daerah dengan kondisi pandemi ini, Activate sendiri itu pun berubah bisnisnya nih. Yang awalnya dulunya belajar secara offline, sekarang kita pindahkan semuanya belajar dengan online. Jadi saya pun sebagai instruktur mulai harus dibiasakan untuk melakukan sistem pembelajaran secara online. Gitu sih ya dari aku, Mas Mario. Suaranya nggak kedengaran ya, Mas? Iya, suaranya nggak kedengaran. Mungkin Nah, kalau untuk Mas Gana sendiri nih gimana nih? Itu dulu. Dan kabar dari Mas Gana sendiri apa kabar? Halo, baik. Halo. Baik semuanya. Ya, aku Oke, saya di sini sebagai front end diminta untuk ikut seminar di Exabyte. Di sini saya waktu itu salah satu murid dari Activate juga di batch 3, Mas Emi. Batch lama. Semoga kita bisa saling bantu ya di seminar ini. Semoga semuanya berjalan lancar. mantap. Amin. Halo, tes. Oke, masuk. Mas Mario, suaranya putus-putus. Suara Mas Mario tidak terdengar. Kita masuk. Suara sudah terdengar, sorry. Coba lagi, Mas. Oke. Jaringan terdengar suaranya. Oke. Ya. Sudah. Halo. Ya, kedengeran ya, Bu? Sudah. Kedengeran. Oke. Aku coba ganti lagi. Oke. Tadi dia punya itunya pixelnya ketinggian kan. Oke, kita masuk aja di pokok pembahasan kita di 10 teknologi yang lagi happening nih di tahun 2020. First of all, ngomongin soal Python nih. Python jadi salah satu yang paling penting dan paling mulai mendapat atensinya di tahun 2020 nih, karena kaitannya dengan manajemen infrastruktur, analisis data, bahkan big datanya. Bahkan lebih favorit dibandingkan dengan R ataupun Julia. Nah, saya ambil dari artikel dari Forbes. Bagaimana nih menurut Bapak dan Ibu? Boleh Mas Gana dulu nih pendapatnya. Oke, boleh saya mulai ya. Jadi untuk pertanyaan tadi, sebenarnya kalau di Clue saya lebih banyak untuk front end ya. Jadi untuk yang memakai Python itu di kantor saya, contohnya diambil di kantor saya ya, Clue. Itu dipakai untuk AI, jadi untuk detection kamera. Jadi
kalau misalkan ada mobil lewat atau vehicle counting gitu ya, ada illegal parking, nah itu kita pakai menggunakan Python tuh. Nah kalau misalnya ditanya tadi populer Python dan R dan Julia, sebenarnya kalau saya lihat di berbagai tech company itu masih banyak yang menggunakan Python ya. Dan kalau saya pikir sih kalau misalkan Python itu dibilang paling populer, jadinya gampang juga untuk kitanya sebagai engineer untuk mencari library yang ada di luar sana dan cari bantuan online itu lebih banyak karena banyak orang yang pakai. Itu yang keuntungan pertama sih sebenarnya. Dan sebenarnya untuk data science dan untuk machine learning itu bagus dengan menggunakan karena dia mudah dipelajari juga untuk seperti itu sih. Oke, Mas Gana, berarti memang Python ini untuk pemula pun gampang untuk diimplementasikannya. Nah, sekarang aku mau tanya sama Mas Semi, kalau di Activate sendiri kan gimana nih? Banyak nggak nih yang mulai belajar tentang Python dan memang apakah betul menjadi primadona sekarang, Mas Semi? Sebenarnya sih kalau kita ngomong ke Activate, kita itu emang berfokusnya di dunia JavaScript ya. Tapi kalau walaupun kita fokusnya di JavaScript, udah sering dengar-dengar nih cerita kalau alumni kita banyak dengar Python itu enak loh, Python itu bagus loh, Python itu keren loh. Sebenarnya kenapa sih atau apa yang membuat Python itu menjadi hype lagi ya? Sebenarnya nggak hype sih. Sebenarnya sebelumnya sudah hype, tapi sekarang sudah menjadi lebih hype lagi. Menurut aku sih alasan utamanya adalah karena data ya. Data yang sekarang kita bisa dapatkan itu banyak bervariasi. Dari misalnya dari teks, bisa dari audio, dari video, dari gambar. Nah, dari data-data tersebutlah kita bisa melakukan sebuah hal yang kita sebut dengan namanya machine learning. Nah, kalau misalnya kita mikir nih, kalau machine learning, di otak kita pertama kali bahasa apa sih yang muncul pasti adalah bahasa Python. Makanya nih, seiring datanya berkembang, bervariasi, Python-nya sebagai bahasa pun dia ikutan berkembang. Dan juga si Python ini nggak hanya untuk machine learning sebenarnya. Dia itu bisa menghandle beberapa macam hal, kayak membuat web developer, membuat aplikasi website dia bisa, membuat aplikasi game pun dia bisa, menghandle infrastruktur seperti yang dihandle oleh GCP atau AWS pun dia sebenarnya bisa. Jadi kayak all in one package di dalam satu bahasa. Nah, kalau misalnya kita compare sendiri dengan R ataupun Julia, ini aku tanya teman aku juga, R dan Julia itu dia hanya fokus ke dalam statistika dan matematika. Dia tidak bisa menghandle hal yang lain seperti web developer. Jadi kalau misalnya kita mengcompare dengan R dan Julia, mereka tidak memiliki, tidak sebanding gitu. Python bisa melakukan banyak hal, R dan Julia dia hanya bisa melakukan satu spesifik hal. Itulah menurutku kenapa salah satu alasan Python ini menjadi lebih populer. Dan juga benar kata Diana tadi sih, Python itu merupakan bahasa yang high level. Maksudnya high level itu apa sih? Bahasa yang ketika kita melihat code-nya, itu seperti kita melihat bahasa manusia. Kita ngomong dengan manusia gitu. Bukan seandai-andai kita ngomong dengan komputer. Itu menurutku salah satu fitur juga kenapa Python menjadi skills yang paling important di tahun 2020 ini. Oke, berarti sebelumnya memang sudah hype, tapi karena mungkin ada fenomena machine learning juga nih, sama implementasinya lebih lengkap daripada R dan Julia, makanya developer itu lebih memilih Python ya, berarti ya bisa simpulkan situ. Nah, kalau untuk Mbak Rina sendiri nih, gimana pendapatnya? Ya, kalau dari saya, sebelumnya saya kan lebih ke front end juga ya, dan kalau misalnya menggunakan Python itu banyak digunakan di berbagai industri itu, seperti di software development itu, terus di berbagai industri lainnya juga pakai Python. Menurut saya karena demand-nya tinggi, dan dia banyak kecenderungan untuk digunakan di AI, di machine learning seperti Mas Gana dan Mas Semi sebutkan sebelumnya. Dengan adanya hype dari machine learning dan AI itu, dimana kalau misalnya kita kan tadinya kalau
membuat suatu web development atau aplikasi itu nggak sampai misalnya bisa predik sesuatu atau bisa melakukan hal-hal yang kesannya itu sangat luar biasa. Tapi dengan bantuan machine learning dan Python itu menjadi suatu hal yang bisa dilakukan. Selain itu, menurut saya kalau untuk web developer, Python itu juga dikenal ada frameworknya yaitu Django dan Flask, yang dimana itu juga digunakan untuk membangun aplikasi web seperti itu. Oke, menarik nih. Ada 3 sudut pandang dan memang satu kesimpulan memang Python ini mudah digunakan, implementasinya banyak, juga bisa dengan mudah untuk dipelajari. Lanjut teknologi berikutnya. Nah, teknologi baru di JavaScript seperti React, Angular, dan Vue menjadi primadona nih saat ini. Nah, mengapa orang-orang harus memperhatikan teknologi ini? Boleh dari Kak Rina dulu. Ya, kalau dari React, Vue, dan Angular, 3 ini merupakan JavaScript framework yang populer. Dan saya mengutip dari Brett Eversey, yaitu salah satu instruktur Udemy, yaitu dia bilang kalau misalnya 3 ini yang paling dicari. Jadi kayak banyak demand dan perusahaan-perusahaan yang justru mencari kualifikasi developer itu dengan kemampuan bisa ngoding React, Vue, dan Angular. Menurut saya menguasai salah satu dari 3 ini juga bagus untuk kita ke depannya. Jadi yang pertama, tahu dulu apa yang mau kamu lakukan. Jadi kamu tahu apa yang kamu mau jadi apa kamu. Jadi kayak semua teknologi itu pada dasarnya sama, tapi tergantung kita gimana cara mempelajarinya aja kayak gitu. Oke, nah untuk teman-teman developer udah mulai harus belajar nih teknologi baru. Nah, untuk Mas Gana sendiri gimana pendapatnya Mas Gana? Ya betul, saya setuju juga sama yang Mbak Rina bilang ya. Jadi memang salah satu dari ketiga ini teman-teman pelajarin tuh penting untuk startup sekarang. Kalau misalnya teman-teman join di startup itu udah pasti demand-nya sekarang bukan HTML, CSS, JS lagi gitu ya. Jadi sekarang udah yang diminta itu udah ada pemahaman juga dari React atau di Vue atau di Angular tadi ya. Kalau misalnya saya bilang sendiri, mungkin saya bisa bilang kalau React itu most demanding job sekali ya untuk sekarang. Jadi kalau React sama Vue kayaknya dia paling banyak ya. Tapi saya nggak bilang kalau Angular itu nggak demand, karena Angular udah dari lama gitu, udah paling lama dia ya. Dan kalau Vue, kalau misalkan saya bisa bilang paling gampang untuk teman-teman mulai untuk pelajarin. Jadi mulai dari Vue yang paling gampang, kemudian masuk ke React ya. Terus kemudian Angular itu udah mulai agak susah karena udah mulai harus menggunakan TypeScript kalau di Angular gitu. Nah kalau lihat di startup lokal yang udah besar seperti sebut saja kayak ada Tokopedia atau di Traveloka, mereka udah menggunakan React, termasuk perusahaan saya sendiri juga udah menggunakan React ya, gitu. Ya, di Bukalapak juga sudah menggunakan Vue gitu. Jadi saya di startup di Indonesia saya jarang yang menemukan Angular sih sebenarnya gitu. Jadi tapi manapun teman-teman udah bisa start belajar dari menggunakan membuat komponen yang paling bagus sebenarnya dari 3 ini. Jadi membuat single page app, terus kemudian pasti performanya lebih cepat. Contohnya React menggunakan virtual DOM, instead of kita langsung ganti DOM-nya, dia menggunakan virtual DOM. Mereka udah ada algoritma diffing-nya untuk membedakan perbedaan DOM yang sekarang dengan di virtual DOM-nya, jadi cuma ngerender yang dibutuhkan saja seperti itu, jadi pasti performanya lebih cepat gitu. Jadi teman-teman intinya di sini penting sih untuk belajar React, Vue, dan Angular.
Oke, intinya mulai belajar dulu aja ya. Jadi harus cepat-cepat update, mumpung kemarin sebenarnya masa pandemi, work from home gitu ya. Itu adalah saat yang sebenarnya waktu-waktu yang bisa digunakan untuk belajar bahasa pemrograman baru gitu ya, untuk meningkatkan karir juga tadi. Iya, ini karena di berbagai startup internasional dan lokal sih mereka juga mintanya udah kita sebagai front-end engineer udah pasti React, Vue atau Angular itu. Oke, udah jadi inilah ya, mandatory ya. Nah, kalau untuk Mas Semi sendiri nih, wah di Activate gimana nih? Activate ngajarin berarti ini atau gimana nih? Boleh di-share Mas Semi. Kalau di Activate kita bungkus semuanya. Vue ada, Angular doang yang belum ada. Sorry ya buat teman-teman yang pakai Angular. Mungkin aku coba kayak mention dulu ya, kenapa sih sebenarnya si React Angular Vue ini semakin lebih populer? Kalau misalnya tadi teman-teman lihat slide-nya Mas Eko yang sebelumnya, dia bilang kalau dengan SPI dengan kita harus membuat namanya single page aplikasi, yang mana sebelumnya ketika kita pindah dari satu halaman ke halaman yang lain, kita harus mereload keseluruhan tampilannya. Nah, dengan sebuah teknologi yang dengan nama SPA atau single page aplikasi, kita bisa hanya merubah data yang dibutuhkan saja. Kalau misalnya contoh YouTube deh, youtube.com, kalau misalnya kita klik video, yang berubah hanya tampilan di tengahnya aja kan. Bagian kiri dan bagian atasnya dia tidak akan berubah. Nah, itulah salah satu implementasi dari SPA. Nah, kalau misalnya pertanyaan kedua nih, milih yang mana nih, React atau Vue? Itu menurut aku sih pertanyaan yang paling susah. Kalau diibaratin sama fanbase K-pop nih, ARMY sama EXO-L udah nggak akan bisa bersaing terus-menerus gitu. Dan juga tadi Mbak Rina dan Mbak Gana udah menjelasin in detail ya, kayak React itu apa plus minusnya, Vue itu plus minusnya apa. Aku coba ambil plus poinnya aja dari React dan Vue ya. Kalau React sendiri itu plus poinnya adalah dengan kita mempelajari satu bahasa atau satu framework, kita bisa mengcoding lebih dari satu platform. Misalnya sekarang kita coding di aplikasi website, tapi nanti ke depannya dengan coding React yang sama, kita bisa coding di mobile dengan menggunakan React Native. Itu salah satu selling point dari React-nya. Nah, kalau Vue, selling point-nya itu menurutku ada dua. Yang pertama adalah learning curve yang sangat kecil gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baru dapat belajar HTML, CSS, dan basic JavaScript, kalau kita coba lihat ke dokumentasinya Vue.js, insya Allah bisa memahami Vue.js-nya. Karena menurut aku, Vue.js memiliki dokumentasi yang paling oke. Itu enak banget untuk baca dokumentasinya. Dan juga di dalam Vue.js, dia juga punya developer experience yang oke. Maksudnya adalah kita sebagai pengguna Vue akan terasa nyaman ketika menggunakannya. Kayak misalnya contoh kita menggunakan V-model, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba datanya reactivity-nya muncul. Nah, tapi kalau misalnya selain dari technical side-nya, yang pengen aku pinpoint adalah dari community-nya. Jadi coba pilihlah community yang pas dengan kalian. Kenapa? Karena komunitaslah yang akan membantu kalian ketika menemukan masalah. Kayak either itu kita lewat Stack Overflow, atau lewat GitHub issue, atau mungkin lewat grup-grup Facebook. Kayak Facebook React.js Indonesia ada, grup Facebook Vue Indonesia pun ada. Jadi selain dari teknologinya, mungkin kalian bisa pikirkan komunitas mana sih yang sebenarnya cocok sama stylenya aku. Itu sih kalau dari aku. Oke, menarik. Ada tambahan poin di komunitas karena memang butuh teman ngobrol ya pastinya. Benar-benar. Iya, buat update, ngobrol nih, ngoprek-ngoprek gimana, ada kesulitan bisa lah ngobrol. Nah, tadi udah dibilangin kalau mau belajar bungkus komplit di Activate. Boleh hubungin nanti Mas Semi Ferian di Activate. Hari nanti. Oke, lanjut nih. Banyak soalnya nih topiknya nih. Nah, yang selanjutnya nih, misalkan nih dari sisi pengusaha atau startup, misalkan memulai suatu proyek sebuah perusahaan yang dia lagi mau mengembangkan website atau app. Nah, ini saya mau tanya nih, mau lempar. Sebenarnya dua-duanya penting ya, tapi kalau disuruh memilih untuk perusahaan startup yang bermula ini, fokus di mobile website dulu atau app dulu, dan mengapa? Boleh dari Mas Gana deh, boleh Mas Gana. Oke, jadi kalau mobile website itu juga penting ya, tapi tergantung dari bisnisnya gitu ya. Itu pasti balik lagi. Jadi tergantung dari kebutuhan gitu loh. Jadi kalau emang banyak
klien yang aksesnya memang dari mobile gitu, lebih banyak orang yang aksesnya cepat gitu ya, pakainya ya kita develop duluan pasti di mobile website gitu aja intinya. Jadi kalau saya banyak di kantor itu develop develop dashboard gitu ya. Jadi kalau dashboard itu pasti kebanyakan ya untuk yang pakai laptop atau enggak di comment center gitu. Nah itu mereka kita nggak develop mobile website kayak gitu. Jadi kembali lagi sih jawaban saya adalah kebutuhan dari si bisnisnya itu sendiri. Kita ngelihat si kliennya kebanyakan kemungkinan tuh mereka surveinya apakah mereka dari si mobile atau dari desktop seperti itu sih. Oke, berarti poinnya minimum harus survei dulu, tanya-tanya dulu nih ke kliennya, kamu prefer mobile website atau pakai app? Karena kalau di app sendiri kan sekarang makin banyak app, ya HP pun semakin dikit kan ruangan simpen. Oke. Itu kalau saya sendiri memang kalau develop itu ya website pasti udah harus ada responsif ya. Maksudnya sekarang kebanyakan orang kalau misalkan akses website itu pasti dari HP ngeklik link dia langsung buka di. Biasanya saya lihat juga perusahaan tuh kalau akses website terus tampilannya di mobile udah bagus ya. Saya lihat itu pasti perusahaan yang udah ya oke lah gitu. Maksudnya mereka mementingkan juga dari mobile-nya seperti itu. Betul, karena memang ini sebenarnya jadi poin nanya juga sih. Saya di beberapa kali kayak misalkan Startup Weekend ataupun di 1000 startup itu katanya pengen banget bikin app gitu loh. Benar tadi kata Mas Gana, cari tahu dulu user kamu itu punya apa gitu kan. Apa buka di laptop atau HP. Nah, kalau dari Mas Semi sendiri gimana? Oke, sebenarnya yang bilangin dari Mas Gana itu udah benar 100% benar ya. Karena kita jangan berpikir dari teknologinya dulu. Kita berpikir dari customer-nya dulu, lalu dengan teknologi apa kita bisa nge-solve hal tersebut. Nah mungkin kalau aku tambah ini, misalnya dari survei, udah muncul web sama mobile kan. Nah bingung dan jadi. Mungkin saran dari aku sendiri adalah lihat resource yang kalian punya gitu. Nah pasti kan yang ngerjain itu kan bukan hanya kalian sendiri kan. Ada tim yang di belakangnya yang pasti akan mengerjakan itu. Nah coba lihat dulu ke belakang resource kalian tuh yang benar-benar bagusnya di mana gitu. Misalnya mereka jago di website, ya oke, kita emang all in aja di website dulu. Biar apa? Biar customer yang tadi udah interested dengan kita akan menjadi customer kita, yang akhirnya nanti ya akan return investment kita kan, atau return menjadi keuntungan untuk kita sendiri. Dibandingkan kita bisa fokusnya menjadi dua, kayak misalnya ada 4 orang, 2 orang mobile, 2 orang website. Nah itu menurutku sih nggak akan semaksimal ketika kita mengerjakan 4 orang yang mengerjakan satu buah platform, misalnya website ataupun mobile, pilih salah satunya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong dengan diskusi yang tadi nih, dengan Mas Rian sendiri, ada mention namanya PWA atau Progressive Web Apps kan. Ya. Jadi kayak di mana kita bisa membuat sebuah website terlihat seperti aplikasi natif. Jadi kalau misalnya dari tampilan user itu kayak nggak tahu, oh ini tuh website atau mobile app itu. Nah mungkin itu bisa jadi opsi juga tuh. Jadi instead kita bikin 2, kita bikin website yang responsif dan kita buatkan dia menjadi PWA. Itu sih. Oke. Berarti kalau mau fokus dulu di mobile website, nanti pun bisa kok beralih langsung ke app ya. Ya benar. Yang penting ada penggunanya dulu kan. Kalau penggunanya ngapain kan? Full kan di situ kan. Percuma juga nanti udah pedagang terus. Betul, nanti muncul lagi nanti OS baru, waduh pusing lagi. Gitu. Salah satu brand kan udah ancer-ancer nih, ya kan? Dari HP sendiri kan. Nah, kalau dari Mbak Rina sendiri gimana nih Mbak Rina? Benar seperti yang disebutkan oleh Mas Temi sama Mas Gana. Jadi kita harus lihat kebutuhan user, kebutuhan customer kita. Sama kalau misalnya end goal-nya itu misalnya kita memang untuk buat game di mobile, ya considerlah buat mobile apps. Tapi kan sekarang misalkan startup yang baru berdiri, seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Mas Semi, itu ada resources dari SDM di startup itu. Kalau misalnya memang consider nggak mau hire developer atau Android developer, tapi memakai langsung resources di
di startup sendiri yang banyak misalnya itu kecimpungnya di web developer, jadi lebih di-consider untuk ke mobile website dulu. Karena kalau dari desktop kita udah responsif, jadi kayak untuk di tampilan mobile itu bisa dengan looks good mobile yang bagus dan bisa digunakan. Selain itu seperti yang bisa disebutkan oleh Mas Sani, yaitu ada PWA. PWA itu kan bisa seperti layak sebuah web browser yang layaknya berjalan di mobile. Jadi kayak bisa langsung di-lock tanpa misalnya ada jaringan yang buruk atau kayak gimana, jadi bisa offline kita dari aplikasinya seperti itu sih. Oke, jadi memang aku sih ngalamin juga nih teman-teman. Jadi seperti misalkan dulu finansial kita ngemain mobile website dulu karena yakin banget kalau app itu sebenarnya bukan cuma buat pengembangan gitu kan. Tapi harus dikembangin juga dari sisi customer service-nya. Misalkan ada yang Play, Google Play Console tuh. Waduh, itu PR banget tuh. Belum lagi nanti ada bugs atau apa. Nah, udah siap belum resources-nya? Tadi aku simpulkan dari jawaban dari 3 narasumber sih memang resources-nya dulu. Dari sisi orangnya, dari sisi biayanya. Tapi kalau udah di app, ya berarti harus siap juga customer service-nya gitu kan. Oke, lanjut nih. Langsung kita rangkai aja nih, machine learning, data science. Nah, sebenarnya dua barang ini sebenarnya dukung bis dari segi apanya sih? Kalau misalkan kita pay attention ke dua teknologi ini, machine learning dan data science, apa impact yang bisa kita gunakan untuk dari bisnis kita? Untuk Mas Semi dulu, silakan. Oke. Mungkin aku ambil dari data science dulu kali ya. Nah, kalau misalnya data science itu adalah, mungkin data scientist adalah job title-nya kan. Data science adalah sebuah tugas di mana kita memiliki sebuah data yang raw dan gimana caranya kita bisa menampilkan atau menghasilkan sebuah kesimpulan dari data tersebut. Nah, jadi terus gunanya apa nih data scientist ini atau data science ke dalam bisnis kita? Dengan adanya data science, kita bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan step ke depannya. Dengan forecasting juga nih, misalnya kayak rekomendasi dari YouTube. Kalau misalnya aku sering sama K-pop misalnya, YouTube-ku K-pop semua kan. Goals-nya apa? Goals-nya adalah biar aku sebagai user bisa stay lebih lama di YouTube gitu. Dan kenapa kalau misalnya aku stay lebih lama? Iklannya banyak kan. Iklannya makin banyak, YouTube-nya makin kaya jadi kan emang. Jadi dari data scientist itu adalah sebuah cara untuk menyimpulkan atau bagaimana caranya dari data yang kosong atau data yang raw maksudku jadi sebuah kesimpulan bahwa Semi itu suka K-pop misalnya atau misalnya Mbak Rina itu suka lagu Westlife misalnya. Nah itu dari data scientistnya sendiri. Nah makanya lah kenapa menurut aku data scientist udah hype banget dan butuh banget di dalam bisnis seperti itu. Nah kalau machine learning sendiri sih jujur aku belum terlalu dalam ya, maksudnya kayak machine learning kayak gimana aja baru di scratch-nya banget sih. Jadi aku belum bisa ngomong banyak gimana impact machine learning itu sendiri. Tapi mungkin aku bisa share beberapa step ya ketika teman-teman semua pengen mempelajari machine learning ini. Nah, pertama itu kalau misalnya teman-teman tertarik dengan machine learning, pertama tuh harus bisa atau mencoba untuk mengolah datanya dulu. Mengolah data dan mencoba untuk memvisualisasikan datanya. Nah, dari ketika udah bisa mencoba mengolah data, kita baru melakukan proses namanya workflow machine learning-nya. Di mana itu workflow adalah berawal dari data dan akhirnya berakhir dari model dari machine learning tersebut. Nah, kalau misalnya udah berhasil, udah paham nih gimana dari data A menjadi sebuah model, nah kita bisa mengeksplorasi diri kita sendiri lagi dengan tipe-tipe data yang lain. Karena tadi yang seperti aku bilang, data itu tidak hanya satu tipe. Ada yang audio, ada yang video, ada yang gambar. Dan juga model untuk setiap datanya itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya udah familiar dan udah paham dengan beberapa tipe data, baru deh kita bisa mengeksplorasi kayak melihat research yang ada atau melihat model-model yang sebelumnya udah dibuat oleh orang lain. Dari aku sih itu sih Mas Mario. Menarik, sudut pandangnya menarik. Nah, kalau untuk di Clue sendiri gimana Mas Gana?
Ada nggak impact yang dirasakan nih dari dua teknologi ini? Ya, kalau di Clue kami ada divisinya sendiri ya. Jadi untuk yang untuk membuat data science tadi dan machine learning ya. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya nggak di bagian itu. Cuman kalau yang saya sedikit pernah belajar dari mereka itu, jadi intinya data science itu benar tadi yang Mas Henny bilang. Jadi mereka itu udah jagonya gitu kalau misalkan mengolah dari raw data menjadi data yang terstruktur, itu intinya gitu. Itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi misalkan kita mengambil data dari manapun gitu, misalkan nggak di Clue deh, misalkan kita ngambil data dari berbagai macam sumber gitu ya. Nah itu sangat susah, gimana caranya coba kita mengubah raw data itu terus kita bisa membuat datanya terstruktur gitu. Jadi misalkan mana yang nama, contoh aja mana yang umur gitu, mana yang misalkan mana yang hobi, itu contoh simpel ya gitu. Jadi mereka harus mengkategorisasi itu semua ke dalam setiap struktur datanya sesuai dari tabelnya gitu. Jadi itu yang tantangan mereka sih. Terus kemudian kalau machine learning sendiri itu contohnya seperti kita membuat semacam kayak rekomendasi gitu bisa dibilang gitu. Jadi ada satu app juga ya kita di Clue itu menggunakan rekomendasi, contohnya seperti kayak yang ada sekarang itu di Spotify atau di YouTube tadi yang dibilang ya. Jadi kalau misalnya kita misalkan sering mendengarkan di Spotify lagu-lagu K-pop tadi yang seperti kita Mas ini ya, nanti yang keluar ya semua lagu-lagu K-pop yang ini ya kategorinya K-pop juga gitu. Terus contohnya rekomendasi seperti kayak perjalanan kita sering jalan ke titik A gitu. Nah itu pasti kalau misalnya contoh aja kayak di Gojek, nggak tahu ya, ini saya ambil contoh aja, misalkan ada banyak customer dari umur 17 sampai ke 21 tuh banyak yang contohnya di daerah Jakarta Selatan. Nah, itu untuk di advertisement bisa kita pakai datanya supaya iklan-iklan itu ya yang di antara umur 17 sampai 21 di daerah Jakarta Selatan gitu misalkan. Salah satu contoh kenapa data science dan machine learning itu penting ya sekarang gitu. Jadi kalau misalnya di luar itu mereka gajinya udah paling gede sih setahu saya untuk data science dan machine learning yang jago gitu. Jadi mereka udah algoritmanya udah jago, mereka tuh nggak harus secara software engineer tuh jago gitu. Hard skill-nya jago, tapi mereka punya logik dan algoritma yang bagus untuk menjadi seorang data science dan machine learning ini gitu. Oke, mantap sekali. Untuk terakhir Mbak Rina, di Maya EduSoft gimana nih Mbak Rina? Tinggal nih dua teknologi ini. Silakan Mbak Rina. Ya, kalau di Maya EduSoft karena kita berfokus pada edtech, jadi lebih menyediakan banyak pelatihan terutama di bidang data science, tapi untuk kita kerjasamanya dari Certiport. Jadi kalau untuk dari perusahaannya sendiri sih kita belum mengeksplor sampai area machine learning, tapi saya bisa kasih insight ke teman-teman. Python itu sangat demanding, jadi banyak digunakan oleh kebutuhan bisnis, dan betul dari Mas Semi dan Mas Gana bilang kalau itu kan dari kumpulan data raw, data mentah, kita olah menjadi sebuah insight. Jadi kalau sebuah perusahaan meng-hire data scientist atau data analis, tentunya mereka bisa mengolah data yang raw tadi menjadi sebuah insight, dan tentunya jadi sebuah best decision untuk mengambil keputusan kayak gitu. Jadi perusahaan bisa mengambil keputusan secara efektif dengan adanya machine learning baik. Menarik. Jadi memang machine learning ini menurut saya bahaya banget nih. Soalnya saya nonton Netflix sekali, nonton Korea drama tuh di Taiwan Class sekali aja nyoba. Habis itu dia rekomendasi, aduh, ini masa pandemi saya ini bisa-bisa saya suruh lancar bahasa Korea nih kalau kita lihat Korea Idol
K-pop, waduh, saya bisa itu tuh, bisa bahasa Korea dari nonton K-drama, teknologi machine learning ini, waduh, tahu aja. Dan misalkan tentang yang lapor, oh gaji ini yang terus nih. Nah itu menggunakan teknologi. Gimana? Aduh, ya benar banget nih kayaknya Mas Sem ini. Oke. Nah, last question untuk sebelumnya nih, teman-teman bisa langsung nanya di Slido. Setelah pertanyaan saya yang terakhir ini, nanti kita bacain dari Slido nih. Pertanyaan terakhir nih, biar saya banyak sih sebenarnya yang mau saya tanyain, cuma waktu sedikit lagi nih. Nah, ada teknologi ini kan menjadi sesuatu yang vital bagi perusahaan maupun startup, maupun talentnya sendiri nih. Kalau teman-teman semua nih, Mbak Rina, Mas Semi, Mas Gana sendiri, kalau belajarnya lewat mana sih? Apa online course, atau baca buku, atau baca artikel, atau ikut komunitas? Ini tadi kata Mas Semi. Silakan, Mbak Rina, silakan. Kalau dari saya pribadi, lebih ke eksplorasi dan tentunya komunitas dan meet up. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk eksplorasi. Jadi gali aja terus kalau misalnya kalian kepo sama machine learning, kepo sama React, kepo sama Vue, terus aja latih, terus aja cari project-project kecil, simple tutorial yang bisa dibuat, misalnya nggak sampai 30 menit duduk di depan laptop udah jadi gitu. Dari hal yang sederhana. Dan kemudian kalau dari komunitas meetup itu penting karena kalau kita ikut suatu seminar, meetup atau komunitas, kita bisa ketemu dengan orang yang satu interest, dengan seorang yang satu visi kayak gitu. Jadi kita bisa ketemu teman ngobrol, mentor bahkan, dan bisa jaring networking job misalnya kayak gitu. Jadi saya sih sangat menekankan untuk kita sebagai misalnya teman-teman masih baru di bidang web developing, itu jangan takut untuk pergi ke meet up atau merasa minder, jangan merasa kayak saya nggak tahu apa-apa kayak gitu. Percaya diri aja, jaring networking juga, terus update teknologi, baca-baca kayak di The Verge atau baca-baca seperti di CNBC tentang teknologinya kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Menarik, karena memang sekarang tuh kita bisa akses semua ya. Salah sendiri kalau kita nggak belajar dari situ ya berarti ya. Oke. Nah, Mas Semi gimana Mas Semi? Ini sebagai K-pop mania nih, silakan. Sebagai K-pop mania, ketahuan jadinya nih. Oke, menurutku kan ini intinya adalah gimana cara belajar atau belajar pakai apa. Tapi sebelum kita ke caranya, mungkin yang harus teman-teman tekankan itu adalah niat. Niat dulu, oke, aku pengen belajar ini. Nah, baru kalau niatnya udah oke, kita masuk ke dalam media. Nah, medianya itu sendiri pasti banyak banget nih sekarang nih. Kalau misalnya media apa yang sebenarnya dipilih, itu tergantung dengan teman-teman semua. Kalau aku pribadi senang sama video nih. Nah, berarti aku nontonnya video. Di mana di YouTube, misalnya ikut nonton YouTube Mas Eko yang tadi, atau misalnya YouTuber yang lain, atau misalnya kita coba beli course di Udemy, atau di Coursera, atau di lain-lainnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman semua senangnya sama e-book, ya feel free untuk coba baca-baca bukunya. Ada loh orang-orang yang senangnya baca buku, tapi nggak senang nonton video. Ataupun ada juga sekarang nih podcast nih, yang kayak tadi pembicara yang sebelum ini, maaf aku lupa namanya, dia ngomong Kartini teknologi gitu. Nah, di situ kan pasti juga ada beberapa informasi tentang teknologi itu. Jadi emang medianya banyak banget. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan apa yang pas sama diri kalian. Nah, kalau kita ngomong tips belajar nih, aku kan orang video banget nih. Aku punya tips yang mungkin buat teman-teman mencengangkan. Coba teman-teman nonton videonya dengan playback speed 2 kali. Misalnya aku ngomong ke teman-teman, mereka langsung yakin. Soalnya ngomongnya kan kayak ini kan, kayak kumur-kumur ngomong cepat. Tapi itu pun aku nggak percaya di depan. Serius nih 2 kali. Aku dapat dari YouTube nggak salah 2 kali. Iya 2 kali. Cuman ya nggak usah langsung ke 2 kali. Semua itu harus secara step by step dari satu speed 1,25 ke 1,5 ke 1,75 dan akhirnya di 2 kali speed. Ya mungkin kalau teman-teman udah biasa dengan 2 kali speed, ngomong ke 1 kali speed udah kayak ngomong keong kayak halo semuanya. Jadi
kerasa lama banget. Nah, tapi dengan itu tuh ada dua advantage menurut aku ya. Pertama waktu yang kita kita gunakan. Misalnya video 9 menit, kalau speednya 2 kita reduce menjadi 3 menit, 9 berapa tuh? 4,5 menit kan. Yang kedua adalah karena ngomongnya kumur-kumur, kita harus fokus gitu. Otak kita harus benar-benar fokus untuk menangkap apa yang dibicarakan oleh speakernya. Apakah bisa? Sebenarnya otak kita tuh bisa, cuman memang harus dilatih. Nah, itu triksnya. Nah, tips yang kedua adalah Mas Eko juga tadi udah ngejelasin namanya roadmap ya. Jadi banyak banget teknologi yang bisa kita explore dari front end, back end, DevOps, machine learning. Nah, sebelum kalian ngocar-ngacir cari bahasa teknologinya, pilihlah roadmap yang ingin kalian tuju. Oh, misalnya aku pengen jadi front end. Nah, lihat dah front end roadmap-nya apa aja yang harus dipelajari ketika ingin menjadi front end. Kalau kita lihat back end, kita lihat apa aja sih yang sebenarnya dieksplor di back end-nya. Tips terakhir adalah follow orang-orang di Twitter. Twitter itu. Mungkin kalau di Indonesia Twitter kan bedanya dengan jokes gitu ya. Mungkin beberapa lelucuan. Tapi kalau misalnya di dunia teknologi sendiri, banyak banget nih orang-orang yang sharing informasi itu di Twitter. Contoh kayak misalnya Adis Mani. Adis Mani adalah salah satu developer dari Google. Dia sering nge-share tentang JavaScript. Atau misalnya Wes Bos, atau misalnya Scott Polinsky. Jadi banyak banget informasi yang kita bisa dapatkan ketika kita lihat Twitter. Ya, jadi itu 3 tips dari aku sih, Mas. Menarik. Tadi life hack banget tuh yang 2 kali playback, karena memang kalau aku biasanya nyari referensi atau rekomendasi gitu dari Harvard, Oxford. Itu kan akademisi banget kan. Waduh, terus saya dengerin pelan banget. Itu bisa dicoba tuh. Mulai dari 1,5 dulu, 1,75. Nanti saya pekin. Thank you nih Mas Emi. Mas, ada nggak tips, trik, atau misalkan sumber dari mana nih kalau mau belajar? Oke, tadi saya setuju dengan yang Mas Emi bilang ya. Tadi yang masalah niat sama passion itu landasan paling pertama sih sebenarnya gitu. Jadi kalau ngomongin media di luar sana sangat-sangat banyak gitu. Jadi teman-teman bisa baca dari Medium blog atau enggak tadi dari Twitter tuh bener ya tadi. Jadi komunitas kalau misalnya kita di Twitter itu pasti banyak updatean dari developer, dari bukan cuma lokal aja tapi dari luar gitu. Jadi teman-teman harus ketemu niatnya dulu kenapa teman-teman mau jadi engineer gitu. Jadi saya ingin belajar masuk di software engineer karena saya ada passionnya gitu. Jadi saya belajarnya waktu itu, kalau saya sendiri ya, saya mulainya dari ebook. Gitu. Saya belajar dari ebook, terus saya mulai ngerjain project-project teman kayak gitu. Nah perlu diketahui juga teman-teman kalau kenapa jadi software engineer tuh semakin in the future pasti sangat penting ya. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat di berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan, dokteran, itu hukum, terus makanan gitu, semuanya mereka butuh teknologi kan gitu untuk membantu bisnisnya mereka supaya lebih berkembang gitu. Itu juga salah satu yang membuat saya juga ingin belajar software engineering lebih dalam gitu ya. Jadi berbagai bidang apapun mereka pasti juga lama-kelamaan pasti butuh sesuatu yang otomatis gitu ya. Misalkan jadi sudah berjalan secara cepat bisnisnya seperti itu. Jadi kalau misalkan belajar mungkin teman-teman bisa mulai dari tadi yang pertama saya bilang saya belajar dari ebook, kemudian saya mengikuti kursus-kursus gitu ya, kursus online sama kursus di offsite juga kayak di Activate, terutama saya juga belajar dari situ banyak belajar dari situ juga ya. Saya gimana jadinya belajar basicnya sebagai full stack JavaScript gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar dari back end, front end, semuanya di-explore. Mungkin teman-teman bisa ketemu mana teman-teman mau spesialisasi bidang apa. Gitu. Ya, apakah nanti di front end, back end, atau mobile developer, atau misalkan jadi data science, atau apapun itu ya. Jadi teman-teman coba explore aja gitu. Belajar basicnya dulu, nanti teman-teman pasti ketemu passionnya di mana. Kayak gitu sih. Oke, nah kita buka Slido-nya sekarang. Nah kita langsung bacakan ya. Ada pertanyaan dari Anonymous. Waduh,
Wah, seru Soal bener. yang tadi, soal yang tadi membuat website harus tahu dulu usernya. Pada waktu membuat website atau produk kita nggak punya user. Nah, acuannya berarti nggak nih? Boleh dari Mas Gana deh. Membuat website harus tahu dulu usernya. Waktu membuat website atau produk bukan yang kita nggak punya user apa acuannya. Nah, kalau ini sebenarnya kalau kita sebagai software engineering nggak ada ininya ya, apa? Nggak ada nggak harus tahu kliennya siapa. Pokoknya kalau saya di kantor ya cuma membuat aja sebagai engineer gitu. Itu ada orangnya business development kayak gitu untuk mencari klien siapa kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau jadi apa, pentingnya juga untuk tahu usernya dan segala macam, mungkin jadi itu juga ya Pak. Jadi kita memahami juga dari sisi business development, jadi full stack employee. Jadi kalau saya di kantor ngerjain apa yang diberikan oleh dari UI UX, kita di sini sering bekerja sama ya gitu. Jadi kalau engineering rata-rata ya kita cuma ngerjain di engineeringnya aja gitu. Kalau marketingnya segala macam, ya mungkin kita bisa bantu dari sisi SEO search engine-nya supaya di Google kita di search-nya lebih gampang gitu ya. Jadi itu ada tekniknya juga gimana caranya supaya kita bisa jadi top search gitu di Google. Somehow ya berarti harus doing for ML ya, misalkan belajar yang bidang-bidang lain ya. Nah, untuk Mas Pari, aku kasih pertanyaan lain ya. Soalnya banyak nih pertanyaan. Menurut Masnya lebih baik kita di ini didalami dulu atau hanya satu dan beberapa difokusin? Jadi maksudnya kita belajar yang banyak atau fokus dulu nih salah satu nih? Boleh? Aku ya? Ya, Mas Ferry. Kalau aku sih sarannya fokus ke satu. Tapi kalau kita mau deep dive lagi, fokuslah ke dalam fundamentalnya. Misalnya kita ngomong React, Vue, sama Angular ya. Tiga-tiganya adalah JavaScript. Instead kita fokusin belajar React, mungkin step pertama adalah kita harus belajar JavaScript dulu. Kita harus memahami beberapa konsep dari JavaScript, misalnya kayak function, array, class, ada closure, ada ES modules dan lain-lainnya kan. Nah kalau misalnya teman-teman semua memiliki fundamental yang oke, di atasnya kita pindah React, di atasnya kita pindah Vue atau pindah Angular, itu lebih ke pemahaman sintaksnya. Oh kalau di React gini, kalau di Vue paling kita pindahin doang. Tapi kalau misalnya fundamental udah oke, itu menurut aku tidak terlalu masalah. Nah kalau teknologinya definisinya dua teknologi yang berbeda, contohnya kayak pendingan belajar JavaScript pakai React atau belajar Laravel itu kan dua hal yang berbeda kan. Nah itu balik lagi ke roadmap yang teman-teman pilih. Kalau misalnya teman-teman pengen fokus di front end, ya udah mungkin Laravelnya ditutup dulu, nanti dulu aja deh kita fokus JavaScript dulu. Kalau misalnya teman-teman fokus di back end, ya udah JavaScript kita tutup, kita fokus ke back end dulu. At some point back end dan front ini akan bersinambungkan atau cross itu. Tiba-tiba orang back end nemu front end, mungkin tidak secara tidak langsung orang front end pun menemui back end, tapi lewat API-nya doang, misalnya kayak gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Siap. Berarti fokus dulu ya, jadi spesies lah ya, paling nggak jangan jadi generalis ya. Iya, fokusnya ke fundamental sih. Fundamental. Oke, lanjut untuk Mbak Rina nih. Apakah perlu pemahaman matematika yang mendalam untuk memulai belajar machine learning? Silakan Mbak Rina. Di machine learning itu kalian jangan takut sih sebelumnya untuk mencoba machine learning. Mungkin karena momok matematika kayak gitu, banyak orang jadi nggak usah pelajari machine learning. Padahal machine learning itu juga ada untuk web developer, yaitu bisa pakai TensorFlow.js. Nah di TensorFlow.js ini kalian bisa buat penggunaan fungsi matematika yang sederhana, tapi dijalankannya di browser. Jadi dan source untuk tutorial, untuk dataset yang diperlukan untuk membuat sebuah machine learning itu sudah banyak. Jadi dari TensorFlow.js-nya itu menyediakan dataset sendiri, model yang kita bisa pakai untuk membangun sebuah machine learning di TensorFlow.js. Kemudian ada satu lagi, kalau kalian ada nama teknologi namanya Google Colab. Jadi kalau misalnya teman-teman
punya kesulitan mau coba machine learning tapi misalnya tidak punya laptop yang mendukung GPU menggunakan graphic processing unit yang memadai seperti NVIDIA misalkan, kalian bisa pakai Google Colab. Di Google Colab itu mereka menyediakan free akses GPU, jadi konsepnya sama kayak Jupyter Notebook, tapi jalannya di browser, dan Google menyediakan free access untuk GPU, jadi kalian bisa buka dari Google Drive kalian, nah itu bisa langsung gunain import seperti misalnya library Panda, NumPy, dan segalanya itu bisa langsung di-run di Google Collaboratory itu. Kayak gitu sih tips dari aku. Mantap. Nah, ini ada yang nanya nih, playlistnya nih, ada rekomendasi nggak nih buat dengerin pas lagi ngoding nih? Wah, boleh nih. Masing-masing deh, boleh. Playlistnya kalau lagi ngoding supaya tambah enjoy katanya. Kalau Mas Semi saya tahu nih, tadi udah disebutin beberapa. Bener Boleh Mas, Mas Semi, K-pop boleh. ya. K-pop ya berarti. Kalau aku pribadi K-pop sih, cuman kalau in general banyak yang bilang lofi hip hop itu, lofi bukan K-pop ya, LOFE hip hop itu merupakan musik yang bikin kita relaxing. Kalau aku pribadi K-pop bikin relaxing. Mbak Rina gimana kalau Mbak Rina nih? Playlistnya biar lebih enjoy pas ngoding. Aku ini sih suara alam yang kayak suara alam yang kayak suara hujan mungkin itu Hujan. suara relaxing. Ya ada kan Kalau playlist saya tipe ya. Oke, kalau dari Mas Gana apa nih playlistnya? Boleh nih share ke teman-teman semua. Playlistnya mungkin biar tambah semangat ngodingnya, biar ditemenin pacar nyanyiin kali ya di sebelah. Wah, Waduh, berarti direkam. kalau jomblo nih bagian. Nggak, pokoknya intinya kalau saya sih sambil dengerin lagu yang kita ini aja apa yang soft di kupingnya yang kita bisa sambil ini apa ya lagu apapun sih pokoknya yang buat kita seneng lah gitu. Oke, mantap. Nah, satu pertanyaan terakhir untuk 3 narasumber. Bahasa pemrograman bisa survive 5 tahun. Karena kayaknya nih Pak Agung Sukariman nih pengen fokusin nih. Boleh? Dari Marina dulu boleh? Yang bisa survive nih 5 tahun ke depan. I think kalau misalnya bahasa pemrograman dari dalam jangka waktu 5 tahun ke depan itu untuk web developing seperti JavaScript framework itu masih hype sepertinya, tapi agak menjurus ke arah AI karena lebih banyak penggunaan yang berbasis artificial intelligence kayak gitu. Terus sepertinya untuk React dan Vue itu masih sangat digandrungi karena React bisa untuk React Native dan itu membantu untuk dari kalau misalnya kalian mau mobile developing juga kayak gitu. Ya kalau dari saya kayak gitu. Oke. Mas Gana, silakan Mas Gana. Oke. Ini pertama saya minta maaf ya di suara anjing. Jadi kalau saya bilang sih yang paling populer ya, apa maksudnya yang paling survive di 5 tahun kan Itu playlistnya mungkin ya? Java. Ya. Ya, jadi kalau saya bilang sih JavaScript ya, karena kalau dari kita build from scratch sampai jadi itu kita benar-benar bisa pakai JavaScript aja gitu. Jadi kita mau bikin mobile apps, mau bikin tadi yang dibilang Mas Emi pakai PWA gitu, terus desktop app, terus bahkan virtual reality gitu, hampir semuanya itu bisa pakai si JavaScript gitu. Kalau saya pikir sih ini bakal, karena ke startup manapun tuh saya nggak pernah lihat kalau dia nggak butuh si JavaScript deh kayaknya. Karena setiap startup kan pasti butuh adanya website kan. Jadi pasti JavaScript itu most demanding job juga. Terus tadi yang dibilang Mas ini benar ya, ada itu fundamentalnya harus kalian pelajari, which is JavaScript-nya, bukan
bukan React-nya, bukan Vue-nya, bukan Angular-nya, bukan banyak macam, ada Polymer, Ember dan lain-lain. Itu library sangat banyak dan berkembang pasti orang buat yang baru lagi gitu loh. Jadi apa enggak kalian belajar fundamental yang fondasinya itu adalah si JavaScript-nya gitu. Oke. Kalau Mas Semi bisa bungkus apa nih Mas Semi? Activate. Silakan. Sebenarnya kalau kita ngomong dari aku pribadi sih JavaScript ya. Semoga selalu survive. Biar aku masih survive juga di Activate berarti ya. Gak bisa. Menurut aku JavaScript juga itu salah satu yang akan selalu survive. Tapi menurutku tadi kan udah dibilang juga nih machine learning, data science itu kan akan terus berkembang kan. Dan tadi pun kita udah bahas nih kalau Python adalah bahasa yang akan digunakan ketika belajar machine learning atau data scientist. Jadi selain JavaScript pun Python menurutku adalah bahasa yang akan bisa survive 5 tahun ke depan. Mengikuti machine learning dan data scientist yang trendingnya akan terus maju. Itu kalau dari aku, Mas. Iya, tambahannya Python dulu ya, oke. Ada closing statement mengenai teknologi dan mungkin supaya penonton atau partisipan bisa kontak nanya secara langsung boleh. Closing statement dan sosial media masing-masing mungkin dari Mbak Rina dulu, silakan. Halo semua teman-teman, semoga dapat insight yang banyak dari obrolan kita sore ini. Kalau dari aku, closing statement-nya jangan pernah nyerah sih. Kan tadi sebelumnya udah banyak dikasih tahu tuh sama Semi sama Mas Gana juga, kalau misalnya kita harus benar-benar niat dan passion, terus bisa mendalami fundamentalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita udah lari-lari ke React Vue, ke Angular, ke Ember, ke yang lain-lain, framework yang lain, tapi kalau misalnya fondasi utamanya JavaScript, HTML dan CSS-nya itu masih agak berantakan atau bagaimana, tentunya kita akan bingung sendiri nanti ke depannya untuk memakai framework yang lain kayak gitu. Terus kalau misalnya mau belajar teknologi yang terbarukan yang seperti machine learning, AI, itu jangan takut sama harus bisa matematika atau statistik atau yang lain-lainnya kayak gitu, karena dicoba aja dulu tujuan kamu apa, passion kamu apa, dan semangat terus ya. Tujuan, motivasinya, dan terus mantap. Kalau sosial media atau kontak yang bisa untuk hubungin Mbak Rina nih? Aku bisa di LinkedIn aku nama lengkap Rina Hafizah Utami. Aku juga beberapa bulan terakhir juga mulai nulis di Medium. Bisa kunjungi Medium aku di @rinahafizah. Kalau di Instagram @rinahabs. Jadi mungkin agak susah kayak Rina HAMZ kayak gitu aja nyarinya. Ya. Oke. Iya bisa. Siap, teman-teman bisa langsung add LinkedIn. Saya udah add tadi perusahaan. Ya, silakan nanti di approve. Nah, kalau untuk Mas Semi sendiri gimana nih? Oke, quick aja ya. Closing statement aku adalah berani salah. Karena salah adalah guru terbaik kita. Wes. Terus kalau misalnya sosial media sendiri, di LinkedIn ada, di Twitter ada, di Instagram ada, namanya SEMMI Ferian, Victor ERIAN. Nah, terus kayak promosi sedikit, aku udah bikin juga kalau Mbak Rina Medium, aku pun bikin channel YouTube. Yang sekarang sih baru fokus ke React. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran belajar React, boleh search Semi Ferian di YouTube juga ada. Itu aja, Mbak. Thank you. Oke, Mas Gana terakhir, silakan. Mas Gana. Di mute, Mas. Sorry, jadi dari Nabi bilang, jadi passionnya, niatannya itu paling penting. Kenapa teman-teman mau belajar, mau jadi software engineer. Terus kalau teman-teman bisa mulai belajar itu dari bahasa JavaScript. Gitu. Jadi itu teman-teman bisa mulai dari JavaScript karena bahasanya juga termasuk programming language.
silent language, jadi bisa lebih mudah teman-teman untuk pemula tuh belajar JavaScript nggak susah ya gitu. Dan logic test juga perlu kalian asah gitu, jadi soal-soal logika gitu. Nah itu salah satunya di website itu kayak contohnya di Coderbyte ya. Terus saya dikasih soal, terus kalau dari Hacktivate harus Coderbyte itu harus beres semua lah soal-soal kayak itu. Nah itu penting juga buat teman-teman di sini pelajari. Oke. Teman-teman sebagai mulaan belajar. Mantap. Sosial medianya boleh? Mungkin bisa search di Google aja ya. Namanya juga panjang. Bisa dihubungi. Mungkin ada di Medium, di GitHub juga ada. Terus itu LinkedIn aja sih kalau misalnya teman-teman mau kontak aku ya. Oke. Oke, thank you teman narasumber. Mohon kalau ada salah kata, salah teknis. Thank you juga teman partisipan yang makin terus nih sampai jam beranjak dulu dari acara Indonesia 2019 karena nanti ada pengumuman website favorit dan terbaik WA 2019 dan juga ada hadiah untuk teman-teman yang stay terus sampai akhir acara. Terima kasih dan mohon maaf. Saya Mario Agustian, boleh juga di follow Instagram dan di LinkedIn Mario Lasur. Silakan. Nah, maaf kalau ada salah-salah. Thank you untuk Exabet, sukses acaranya dan thank you juga untuk sponsor. Karena kita semua acara ini dapat berlangsung dengan meriah dan bermanfaat. Tadi saya pribadi pun dapat manfaatnya, insight-nya juga keren. Oke, thank you narasumber. Dadah, thank you semuanya. Kita kembali mungkin Mas Ferry, Mas Gana. Kan, boleh Les, thank you. Boleh silakan dilepas. Ya, silakan. Thank you. Les juga. Mbak Rina, silakan. Oke, thank you Kristia. Dikembalikan ke MC.